Pernah kepikiran gak sih kalau jadi warga negara itu sebenarnya kayak lagi main jungkat-jungkit? Di satu sisi ada hak-hak yang kita dapetin, dan di sisi lain ada kewajiban yang harus kita lakuin. Ini tuh soal keseimbangan terus-menerus antara apa yang kita terima dan apa yang kita beri. Nah, bayangin aja, ada timbangan. Di satu sisi, ada semua hal keren yang kita nikmati sebagai hak. Terus di sisi satunya, ada semua tanggung jawab yang jadi bagian kita. Hari ini, kita bakal bedah tuntas soal tarik ulur yang seru ini. Oke, sebelum kita bahas lebih jauh, kita samain dulu yuk persepsinya. Sebenarnya apa sih yang kita maksud dengan hak, dan apa pula itu kewajiban? Kita mulai dari hak dulu ya. Gampangnya gini, anggap aja hak itu semacam privilege, atau sesuatu yang emang udah jadi jatah kita. Sesuatu yang kita terima, entah karena dijamin hukum, atau karena kita udah ngerjain sesuatu sebelumnya. Nah, sekarang kita lihat sisi sebaliknya. Kalau hak itu apa yang kita terima, kewajiban itu ya apa yang harus kita lakukan. Ini tuh tugas yang mesti kita kerjakan dengan penuh tanggung jawab. Kontribusi kita gitu loh. Dan ini nih poin yang paling penting. Kamu nggak bisa cuma pilih salah satu. Hak dan kewajiban itu udah sepaket, kayak dua sisi koin yang sama. Nggak bakal bisa dipisahin. Coba deh lihat tabel ini. Ini ngejelasin hubungannya dengan jelas banget. Kamu punya hak dapat pendidikan? Tentu aja. Tapi itu datang barang kewajiban buat belajar yang benar. Kamu bebas ngasih pendapat. Pasti. Tapi kamu juga wajib buat ngehargain pendapat orang lain. Kelihatan kan polanya? Setiap hak selalu ada tanggung jawab yang ngikutin. Eits, tapi jangan salah sangka ya. Ini semua tuh bukan cuma sekedar ide-ide bagus doang. Keseimbangan antara hak dan kewajiban ini tuh beneran tertulis loh di dalam buku aturan negara kita. Kalau kita buka Undang-Undang Dasar 1945, kita bakal nemuin semua ini. Dari kesetaraan di hadapan hukum di pasal 27, sampai hak buat dapat pendidikan di pasal 31. Ini bukti nyata kalau para pendiri bangsa kita tuh serius banget mikirin soal keseimbangan ini. Oke, cukup soal teori dan hukumnya. Sekarang, yuk kita bawa konsep ini ke dunia nyata. Gimana sih wujudnya dalam kehidupan kita sehari-hari? Jawabannya ada di sekitar kita, dari kita bangun tidur sampai tidur lagi. Kita ambil contoh paling dekat, di sekolah. Kamu punya hak mutlak buat dapat pelajaran dari guru, tapi hak itu nggak datang sendirian, ada kewajibannya juga. Patuhi aturan sekolah, hormatin guru. Dua-duanya harus jalan bareng biar belajarnya enak. Di rumah juga sama. Sebagai anak, kamu berhak banget dapat kasih sayang dan perlindungan. Terus kewajibannya apa? Ya simpel aja. Bantu-bantu kerjaan rumah, hormat sama orang tua, itu kan fondasi keluarga yang saling dukung. Geser dikit ke lingkungan sekitar, kita semua kan pengen lingkungan yang aman dan bersih, itu hak kita. Sebagai gantinya, kewajiban kita ya ikut ngejaga. Minimal nggak buang sampah sembarangan dan patuh sama aturan lingkungan. Ini kan demi kenyamanan kita bersama. Nah, di skala yang paling besar, sebagai warga negara Indonesia, kita punya hak luar biasa, kayak perlindungan hukum dan hak suara pas pemilu. Tapi, ada kewajiban besar yang menopangnya. Bayar pajak biar negara bisa terus berjalan, dan yang paling penting, ikut menjaga persatuan bangsa. Oke, kita udah lihat apa itu hak dan kewajiban dan di mana aja kita bisa nemuinnya. Sekarang kita sampai ke pertanyaan pamungkas. Kenapa sih keseimbangan ini penting banget? Kenapa kita harus mati-matian ngejaganya? Coba deh kita iseng berandai-andai. Bayangin sebuah dunia di mana semua orang cuma nuntut haknya doang. Semua orang fokusnya cuma apa yang bisa gue dapat, tanpa pernah mikirin apa yang harus gue kasih. Kira-kira bakal jadi kayak apa ya dunia kita? Jawabannya, iya kacau balau. Siswa yang nuntut diajarin tapi nggak mau belajar, ya nggak bakal pinter-pinter. Warga yang nuntut jalanan mulus tapi nggak mau bayar pajak, ya sama aja bohong kan? Pembangunan nasional bisa mandek. Tanpa keseimbangan, sistemnya bisa runtuh. Jadi, ini dia kuncinya. Kemampuan kita buat menyeimbangkan hak dan kewajiban itu bukan cuma sekedar tugas. Itu adalah cerminan sejati dari karakter kita sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab. Ini soal kesadaran kalau kita semua ini saling terhubung. Dan gagasan ini tuh sebenarnya udah mendarah daging di negara kita. Udah ada akarnya di Pancasila. Sila kedua soal kemanusiaan, sila ketiga soal persatuan, dan sila kelima soal keadilan sosial, semuanya itu intinya sama. Butuh keseimbangan antara hak dan tanggung jawab kita semua. Jadi, sebagai penutup, aku mau ninggalin satu pertanyaan buat kamu renungin baik-baik. Coba deh tanya ke diri sendiri.
Dalam hidupku, sebagai pelajar, sebagai anak, sebagai warga negara, timbangan hak dan kewajibanku udah seimbang belum ya? Jawabannya ada di diri kamu sendiri. Dan mungkin jawaban itu bisa jadi awal dari perubahan. Makasih udah nyimak.